Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime. Pak Leopold tadi tampaknya ingin menanggapi pernyataan dari Bang Andre. Jadi saya persilakan langsung monggo Bapak. Nah, jadi yang mau saya tambahkan adalah dengan upaya framing dari keluarga terdakwa ini, menurut saya bukti-bukti yang disampaikan ini masih belum kuat. Dari Kenapa? JPU? Karena keterangan-keterangan saksi itu adalah mereka-mereka yang bekerja bersama Pak Sambo. Jadi nilai kualitas kebenarannya itu masih bisa dipertanyakan karena mereka memiliki ketergantungan. Begitu juga bagi keluarga korban, ya, kesaksian balasan atau counter testimoni dari keluarga tentu akan baik. Jadi yang dibutuhkan sekarang beban tanggung jawab pembuktiannya itu ada pada keluarga terdakwa untuk menunjukkan bukti lain selain keterangan dari saksi-saksi yang merupakan ajudan. Misalnya apa? CCTV di tempat nightclub, atau kemudian wawancara dengan LC di nightclub itu, atau dengan pihak lain. Ini kalau mau benar-benar serius ya, saya tidak berpihak pada itu, tapi menurut saya kalau keterangannya hanya dari pihak ajudan atau pembantu rumah tangga itu kurang kuat, tidak cukup meyakinkan bagi hakim. Jadi harus ada bukti-bukti lain. Begitu juga sanggahan, kalau dari pihak keluarga, pasti pihak keluarga akan menyatakan bahwa Joshua completely innocent. Oke, baik. Ini saya sebenarnya gatal pengen nanya sama Bang Andre, tapi Bang Andre tampaknya ada keperluan sendiri atau keperluan yang lebih lanjut, jadi tidak bisa kembali atau tidak bisa melanjutkan bergabung bersama kita semuanya bapak-bapak yang malam hari ini. Jadi saya lanjutkan kepada Pak Leopold. Pak Leopold, tadi adalah analisa dari maksud saya ke Pak April. Pak April tadi adalah analisa dari Pak Leopold bahwa alat-alat bukti selama ini dirasa kurang cukup sehingga muncul ya narasi-narasi seperti ini di persidangan. Apakah ini juga jadi katakanlah strategi lanjutan dari tim kuasa hukum Ricky Rizal ya untuk mengamankan hak-hak dari klien Anda sendiri? Ya tentu kami pembuktian ini mengacu kepada ketentuan dalam KUHP, Mbak Fani ya. Kalau kemudian alat-alat bukti ini masih ada keterkaitan, ketersinggungan dengan posisi FS, PC dan seterusnya, artinya masih ada hubungan pekerjaan, ada hubungan atasan bawahan dan seterusnya, tentu nilainya akan berbeda gitu. Ada keberpihakan itu sudah pasti, ya. Nah oleh karena itu, kalau dalam posisi klien kami ini, kami akan mengajukan menguji alat-alat bukti yang betul-betul punya nilai sesuai ketentuan KUHP gitu. Seperti Tidak apa ada Pak April? Halo? Seperti apa alat-alat bukti tersebut? Misalnya begini. Ada beberapa saksi yang diajukan, ya, yang bisa kita kualifisir bahwa mereka saksi ini masih ada keterkaitan dengan FS, dengan BC, misalnya saksi Suci, ada beberapa ajudan dan seterusnya. Tapi juga ada beberapa saksi yang tidak ada kaitannya dengan mereka berdua. Seperti? Posisi Sambo misalnya, kan begitu ya. Nah, misalnya ada petugas ambulan, ada petugas yang membenahi CCTV dan seterusnya. Ini saya pikir lebih netral, akan tetapi terhadap saksi-saksi yang ada keterkaitan dengan Sambo, kita juga bisa menguji ya sejauh mana dia bisa bersaksi secara objektif, secara fairness begitu. Ya kita bisa uji itu. Misalnya tentang keterangan Susi, bagaimana posisi Ricky pada saat dia itu diundang naik ke atas. Apa betul dia ada keterkaitan dengan hal-hal yang diperbincangkan oleh PC dengan Sambo dengan beberapa terdakwa yang lain misalnya. Ini bisa kita uji karena ada beberapa keterangan yang memang meragukan dari keterangan Susi gitu. Ya. Tapi prinsipnya begini Mbak Fani ya, kaitannya dengan tema pada malam hari ini. Kami dari RR tidak ingin masuk dalam persoalan atau konteks melakukan viktimisasi terhadap korban Joshua. Ya, saya kira sudah cukup dia menjadi korban. Sekarang concern kami adalah Ricky Rizal Wibowo ini bagian yang didakwa seolah-olah melakukan 340, 338, dan 55. Kami concern untuk membuktikan hal itu.
Oke, baik. Pak Leopold, apakah setuju menurut Anda ya kayak saksi petugas ambulans, kemudian juga dari CCTV seperti Afung, seperti atau ketua RT mungkin yang Seno Sukartoro yang sampai dengan saat ini belum memenuhi panggilan persidangan, memang tidak ada hubungannya dan seharusnya tidak perlu dihadirkan oleh JPU? Ya, saya kira JPU berusaha kemudian memperkuat dakwaannya dengan saksi-saksi yang memang punya nilai objektivitas. Nah, persoalannya tindak kejahatan ini dilakukan dalam lingkaran tertutup. Sehingga kemudian yang mengetahui dan mendengar secara langsung itu terbatas dan adalah mereka-mereka yang berada di bawah pengaruh atau terseret sebenarnya menurut saya di bawah pengaruh dari Verdi Sambo. Jadi ini menurut saya dengan segala hormat kepada saudara Ricky Rizal dan yang lain, ini nggak mudah posisi mereka dan nilai kesaksiannya. Berarti bisa dipertanyakan objektivitasnya juga dong, Pak? Kita tidak bisa mengabaikan bahwa meskipun sampai sekarang itu ada relasi kuasa yang tetap berpengaruh kepada para saksi, Mbak. Jadi meskipun Pak Verdi sudah dicopot, Pak Leopold, saya setuju Pak Leopold bahwa saksi-saksi alat bukti ini hampir semuanya itu masih dalam pengaruh atau dalam lingkaran FS ya. Makanya saya pernah menyampaikan begini, ini peran majelis hakim juga besar sekali. Majelis hakim dalam hal ini harus memberikan kesempatan yang luas, ruang gerak yang luas bagi semua pihak, terutama kami tim penasihat hukum ya, untuk menggali ya kebenaran-kebenaran material ini. Ya jangan sampai seperti kemarin ada pembatasan-pembatasan yang agak mengganggu kami begitu loh. Karena kita sadar bahwa alat-alat bukti yang diajukan di sini hampir semuanya masih dalam lingkarannya FS. Sudah coba protes Pak April? Kenapa? Sudah coba protes atau menyatakan keberatannya? Oh sudah. Bagaimana tanggapan majelis hakim? Ya namanya hakim kan punya kewenangan ya. Tetapi kan saya berharap bahwa kewenangan itu bisa dijalankan secara proporsional ya. Dan kemarin alhamdulillah hakim sudah mulai lebih leluasa memberikan kesempatan pada tim penasihat hukum ya, tidak ada mulai pembatasan agak dikurangi gitu. Saya kira ini perkembangan yang baik. Sidang berikutnya saya kira harus lebih luas diberikan kepada kami tim penasihat hukum. Tidak ingin mengajukan saksi juga dari pihak Anda? Oh tentu nanti kami mempertimbangkan menyiapkan saksi, Mbak. Kisi-kisinya mungkin siapa saja Pak April? Belum bisa kami sampaikan. Baik. Ya, tapi memang goalnya pasti harusnya meringankan terdakwa ya. Klien Anda seperti itu. Target kami adalah maksimal begitu ya. Baik. Pak Leopold, saya kembali kepada Anda. Nah, terkait dengan bagaimana tadi kita menakar sikap hakim dalam persidangan gitu. Ketika ya pertanyaan warga adalah kenapa ajudan ART yang bisa dibilang kesaksiannya ini sangat subjektif, kemudian sangat mengarah justru meringankan terdakwa, tapi hanya untuk FS dan juga Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf tidak diajak seperti tanda kutip. Anda berarti bisa melihat relasi kuasa ini begitu kuat. Iya Mbak, jadi sekarang yang pertama mengenai posisi hakim. Kita tahu hakim di Indonesia itu bersifat pasif ya. Jadi kemudian berdasarkan permintaan dari jaksa ataupun dari kuasa hukum. Dan jaksa kemudian mengajukan saksi-saksi yang sebagian besar adalah orang-orang yang di dalam pengaruh atau relasi kuasa dengan Verdi Sambo. Ya memang risikonya adalah nilai kesaksiannya itu berkurang atau kemudian akan menguntungkan Pak Verdi. Dan itu nggak bisa sepertinya akan sulit dihindari. Kenapa? Karena sejak awal ada banyak bukti-bukti yang kemudian dihilangkan. Yang meskipun sekarang berusaha di-trace secara forensik, tetapi kan mereka-mereka yang memberikan keterangan ini juga second hand ya. Iya, sampai ada kecurigaan Pak Leopold kalau ini semacam ada skenario di baliknya diatur oleh pihak ya Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati gitu. Ya, itu salah satu kemungkinan ya. Saya seperti melihat ini saja ya. Waktu kemudian kita ya, atau netizen itu kemudian setengah membuli menurut saya Suci ya. Saya merasa bahwa beliau ini itu tidak dalam posisi yang bebas untuk memberikan kesaksian secara sangat objektif. Karena biar bagaimanapun ada ketergantungan, ada relasi kuasa. Dan itu pengaruhnya nggak bisa dihilangkan kecuali memang negara menyiapkan, dan ini bukan di hakim. Tetapi negara memang menyiapkan dari awal
diberi jaminan perlindungan, betul-betul dijauhkan, dan kemudian juga secara hukum itu tidak terimplikasi. Nah, mungkin bisa didapat keterangan-keterangan yang lebih bermakna, yang lebih bisa diverifikasi, Mbak. Oke, baik-baik. Nah, kalau begitu Pak April Anda di tempat, Anda di persidangan. Seperti apa melihat bagaimana ya relasi maksud saya koneksi yang terbentuk antara terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dengan klien Anda dan juga saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan? Apakah ini terlihat di sana? Bagaimana, Mbak? Ya tadi bicara mengenai relasi gitu. Bapak ada di persidangan. Bapak apakah melihat bentuk tersebut nyata dari Ferdy Sambo, Putri Chandrawati kepada para saksi yang dihadirkan dari ajudan dan juga ART, kemudian kepada Ricky Rizal sendiri, apakah sempat ada kontak begitu di lapangan? Ya, walaupun tidak secara secara terang-terangan, saya kira sinyal atau sikap tubuh itu masih kelihatan, dan itu kan nggak bisa dielakkan juga kan, Mbak ya. Oke, masih Karena ada relasi apapun, kuasa itu antara Ferdy Sambo dan juga Ricky Rizal berarti di sana? ya tidak dalam konteks bahwa masih ada hubungan yang mengikat yang bisa mempengaruhi. Saya kira tidak. Oke. FS tidak dalam posisi bisa mempengaruhi RR, ya toh, dan Ricky Rizal juga tidak dalam posisi bisa untuk berbicara apapun yang terkait perkara dengan FS. Saya kira konteks yang dimaksudkan masih ada hubungan relasi, ini yang saya katakan bahwa karena latar belakangnya mereka adalah mantan ajudan, cukup lama bekerja kepada FS, saya kira ini hubungan batin, saya kira ya, ini belum bisa begitu aja dielakkan. Tapi perlu saya tegaskan, kalau dari Ricky sendiri dalam konteks perkara ini, dia firm bahwa dia sangat serius ingin membuka kasus ini secara terang benderang, kemudian melakukan pembelaan atas apa yang didakwaan oleh jaksa kepada dirinya. Saya kira itu aja. Oke. Berarti tidak ada, ya masih ada jejak, tapi sekali lagi tidak akan mempengaruhi kesaksian atau bagaimana eksepsi yang nanti. Oke, baik Pak April. Saya kembali ke Pak Leopold. Pak Leopold, kalau misalnya melihat bagaimana jalannya persidangan kali ini memang sekali lagi common ya terjadi dalam persidangan yang ada di Indonesia, atau ini akan bisa menjadi presiden tersendiri bahwa ketika seseorang atau seorang terdakwa yang punya kuasa, punya power begitu besar juga bisa menentukan saksi-saksi siapa saja yang bisa dihadirkan, narasi-narasi apa saja yang bisa dihadirkan di persidangan seperti itu? Saya kira ini presiden luar biasa, Mbak, karena kalau bukan kegigihan dari pihak keluarga Joshua, kasus ini akan selesai di bulan Juli atau Agustus. Jadi ada perjuangan yang luar biasa untuk membuka persoalan ini, karena secara struktural itu memang ada masalah, Mbak. Jadi soal pengawasan, soal akuntabilitas, ya. Pada banyak kasus atau mungkin pada kesatuan lain, mungkin selesai begitu saja diam-diam. Tapi karena di sini ada perlawanan, ada keterlibatan media, ini jadi presiden yang luar biasa dan efeknya besar. Dan saya berharap sebenarnya jangan hanya berhenti pada kasus ini, tapi ada perbaikan sistem, ya, yang kemudian memungkinkan kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi. Itu ke depan. Untuk saksi-saksi seperti ajudan dan juga ART, apakah cukup objektif atau cukup sahih jika ya lagi-lagi dihadirkan seperti itu walaupun sudah berkali-kali ditegur oleh hakim berbelit-belit, berganti-ganti, bahkan sempat menarik kesaksiannya sendiri? Saya kira sejak awal ada kekurang tepatan dalam penanganan saksi-saksi oleh pihak jaksa yang kemudian memang harusnya dipisahkan, ya, tidak mendapat pengaruh dari media opinion. Kemudian betul-betul ada pendampingan, dikuatkan, ya, sehingga mereka betul-betul bisa bicara secara objektif. Jadi jangan sampai kita minta untuk jadi pahlawan, bicara apa adanya, tetapi tidak ada jaminan setelah ini. Karena menurut saya soal relasi kuasa itu bukan soal kepangkatan atau dinas aktif, ya. Kita bicara real power di sini, dan itu menurut saya mengerikan. Dan jadi kita melihat contoh konkretnya ya, Pak Leopold. Iya. Oke, Iya. baik. Saya ke Pak April, mungkin terakhir Pak April sebelum kita tutup dialognya. Langkah Anda selanjutnya, langkah tim kuasa hukum Anda selanjutnya seperti apa? Kami sedang menunggu alat bukti jaksa berikutnya yang tentunya kami ingin menguji, ya Mbak ya. Setelah kemarin dihadirkan beberapa orang saksi, Susi dan kawan-kawannya,
Kami menunggu alat bukti saksi besoknya diajukan siapa, kami ingin menguji, kami ingin menegaskan, meyakinkan bahwa Ricky Rizal Wibowo tidak sebagaimana yang didakwa oleh jaksa. Itu. Oke, ini nantinya tentunya akan menjadi pertimbangan dan vonis selanjutnya dari hakim untuk klien Anda. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya Pak Aprilia Supalianto dan juga Pak Leopold Sudaryono, dan sebelumnya juga ada Yonatan Andri Baskoro atas waktunya bersama kami di MNC News Prime malam hari ini. Sehat-sehat selalu Bapak-bapak. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam.